وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Islamic Center MUI Kota Binjai dalam episode ketiga. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai jin, iblis, setan, dan malaikat bersama narasumber kita Ayahanda Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Kemudian bersama kami saya Hamdan Mubarak dan rekan saya Muhammad Abdul Rahab. Kami adalah alumni Pendidikan Tinggi Kadar Ulama MUI Binjai angkatan pertama. Menurut Ustadz bagaimana definisi jin, kemudian alam jin dengan manusia, apakah ada perbedaan atau secara detail mengenai jin? Maka ini kami perlu penjelasan dari Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam channel Islamic Center episode ketiga ya. Hari ini kita bicara tentang jin, iblis, setan, dan malaikat ya. Pertama, saya ingin menjelaskan dahulu adalah tentang jin. Jin ini kan adalah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat, tapi ada. Karena dengan tegas memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Az-Zariyat ayat 65, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada yang diciptakan Allah itu namanya jin di samping manusia. Nah, jin itu kalau kita perhatikan dari segi kata ya, dari segi kata, kalau kita baca buku-buku tafsir, maka itu berasal dari kata janana. Janana itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak terlihat, tersembunyi. Jadi jin itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat. Nah, ini memang seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-A'raf ke ayat 28. Allah menegaskan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi kalian tidak bisa menengok jin itu, tapi mereka melihat kalian. Itu ditegaskan Al-Quran seperti begitu. Dan memang tidak bisa kita lihat mereka itu. Jadi karena itu misalnya dari akar kata jin itu juga kita mengenal kata jannah. Apa arti jannah? Surga. Surga itu pun belum bisa kita lihat kalau surga yang sebenarnya. Janin. Janin itu juga sesuatu bakal manusia yang belum bisa kita lihat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jin itu adalah makhluk Allah, memang ada, dijadikan Allah, tapi tidak bisa dilihat. Jadi kalau alamnya ya seperti alam manusia, jin itu seperti alam manusia. Apa maksudnya seperti alam manusia? Cuman bedanya mereka tidak bisa dilihat, kita bisa dilihat. Artinya mereka ada laki-laki, ada perempuan, ada jenis kelaminnya. Mereka juga punya keturunan, mereka juga ada masyarakatnya, ya. Mereka juga nanti ada dakwahnya, mereka juga ada matinya, gitu. Semuanya itu ada, dan mereka makan jin itu. Jadi seperti manusia masyarakatnya, tidak jauh beda. Jadi mereka ada laki, perempuan, makan, kawin, punya keturunan, mati, ada dakwah dan lain-lain sebagainya, dan makan. Cuman memang di dalam hadis dikatakan bahwa jin itu dia suka makan tulang. Dia tidak makan daging tapi makan tulang. Karena itu saya masih ingat kalau orang-orang tua kita dahulu itu katakan kalau ada tulang malam jangan dibuang dulu ke belakang. Karena memang jin suka makan tulang, gitu. Jadi jelas itu jin itu ada dan itulah makhluknya, gitu. Jadi tadi Ustadz bilang kan jin itu bisa melihat kita, kemudian kita tidak bisa melihatnya. Jadi kemudian sering itu nanti terjadi mitos-mitos di masyarakat, dia melihat
makhluk gaib seperti yang menghantui. Kira-kira itu apa, Ustaz? Apakah gangguan atau apa? Sebenarnya begini ya, kalau jin ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang diberikan Allah kemampuan untuk melihatnya. Karena memang dalam Al-Quran sudah dikatakan tidak bisa kita lihat. Nah, seperti siapa itu? Misalnya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan hanya bisa melihat jin, tapi bahkan jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada orang yang misalnya mengatakan melihat jin, sebenarnya itu harus kita pertanyakan ya, karena alamnya berbeda. Kecuali memang orang yang diberikan Allah kemampuan untuk melihat jin itu. Jadi bukan sebuah yang hebat kalau seandainya seseorang mengatakan dia melihat jin gitu. Kemudian Ustaz, kalau dari segi jumlah, apakah mereka itu banyak melampaui manusia atau bagaimana Ustaz, jumlah jin? Jadi begini Ananda Abror, Ananda Hamdan, bahwa jin ini dari segi jumlahnya ya, memang jin itu dikatakan lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi mereka itu tidak sedikit. Dan coba kalau kita perhatikan, sebenarnya saya lebih cenderung mengatakan begini ya, bahwa jin itu lebih dahulu diciptakan dari manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Yang pertama disebut jin, baru manusia. Makanya dalam buku-buku tafsir, dalam buku-buku penjelasan hadis, itu semua dikatakan bahwa jumlah daripada jin itu melebihi daripada jumlah manusia. Banyak mereka itu, masyarakatnya ada, kehidupannya ada, alam tersendiri bagi mereka itu. Jadi tidak boleh ada anggapan yang mengatakan bahwa jin itu tidak ada, karena itu memang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana Ustaz? Ada yang mengatakan ada jin kafir, ada jin muslim. Ya ini bagus ini. Jadi memang kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran itu memang ditegaskan bahwa jin itu ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi memang seperti manusia, ada yang fasik, ya, ada yang membangkang kepada peraturan Allah. Nah, itu memang begitu jin itu. Jadi tidak semuanya muslim gitu. Tetap ada yang beriman atau ada yang taat dan ada yang membangkang. Iya, ada yang taat, ada yang membangkang dia jin itu di alamnya gitu. Mengenai tentang jin ini menarik ini Ustaz. Iya, baik. Ya. Jadi seputar jin yang telah Ustaz paparkan tadi, saya ingin bertanya, di dalam masyarakat ini banyak sekali masyarakat yang percaya begitu saja dengan jin, padahal kita harus mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka saking percayanya mereka menuhankan jin, bahkan minta pertolongan dengan jin seperti santet dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu Ustaz? Begini ya, bahwa sebenarnya jin ini dia lebih rendah pengetahuannya dibandingkan dengan manusia, ya, lebih rendah pengetahuannya dari manusia. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena ketika misalnya dahulu Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman ketika dia meminta agar singgasana Putri Balkis dipindahkan dari singgasana Putri Balkis ke tempatnya Nabi Sulaiman, jin Ifrit itu di dalam Al-Quran dikatakan bisa memindahkan qabla an taquma min maqamik, sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Tapi orang yang berilmu itu, orang yang berilmu dari bangsa manusia itu mengatakan bahwa dia bisa memindahkan sebelum ayar tadda torfuk, sebelum dia berkedip Nabi Sulaiman itu. Artinya bahwa manusia sebenarnya jauh lebih tinggi pengetahuannya daripada jin. Jadi karena itu tidak pantas kalau kita seandainya, apalagi ya dari segi akidahnya jelas itu haram, jelas itu syirik ya. Apalagi Ananda Abror, itu harus diketahui bahwa jin itu ada yang kafir seperti saya katakan tadi, ada yang muslim. Nah, di antara yang kafir itu yang paling
ulung itu adalah iblis. Iblis itu kan adalah dari bangsa jin. Itulah yang dikatakan Allah dalam surah Al-Kahfi ya, ayat mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Dia adalah dari bangsa jin. Jadi ini terus kita kepada iblis. Tadi jin, iblis. Iblis itu sendiri adalah jin. Dia adalah jin yang kafir kepada Allah. Fafasaqa an amri rabbih. Nah, cuman memang oleh para ulama dikatakan bahwa iblis itu jumlahnya nggak banyak, satu saja. Itulah yang menggoda Nabi Adam, iblis itu. Jadi iblis itu adalah bahagian daripada jin, Jadi haram itu tidak boleh kita minta tolong kepada jin. Minta tolong itu apalagi sampai memberikan tumbal itu syirik, haram itu, haram. Sebenarnya jin-jin ini takut kepada manusia, cuman sekarang terbalik, manusia yang takut kepada jin. Itu seharusnya begitu. Pernah Abror dan Hamdan mendengar riwayat di mana ada dikatakan bahwa sesungguhnya pernah ada anak dari seorang raja sakit, kemudian diutuslah utusan kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal agar datang mengobati anak raja yang kemasukan itu. Cuman waktu itu diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak mau. Karena apa? Karena Imam Ahmad ibnu Hanbal itu menjaga karisma, muruah dia, marwah dia, jangan datang-datang kepada istana, tidak bagus gitu. Akhirnya dia tidak mau, kemudian diminta lagi untuk datang, dan dia katakan bahwa itu ada kepada orang yang dia kenal lah, mungkin sebagai pegawainya atau apa. Itu ada terompah saya, terompah kayu, ambil itu bawa kepada raja, nanti di sana itu bisa dipukulkan atau diapakan kepada anaknya, setannya akan lari. Sampai setingkat itu. Artinya bahwa kalau orang benar-benar keyakinannya kuat kepada Allah dan dekat kepada Allah, zikirnya bagus, setan itu takut kepada manusia. Tapi kalau dia lemah, dia merasa bahwa perlu pertolongan kepada selain Allah, ya disitulah jin bermain. Umar ibn Khattab itu, Ananda Abror dan juga Hamdan, Umar ibn Khattab itu diriwayatkan kalau dia melewat di satu lembah, itu jin-jin pada ketakutan. Karena apa? Karena karismanya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haram itu kalau ada orang yang minta tolong kepada jin, menyembah jin, karena nanti jin itu perlu minta sesuatu yang tidak baik, harus dilakukannya. Gitu dia ya. Jadi bedanya iblis, sebenarnya tidak ada beda iblis dengan jin itu. Iblis itu adalah bagian dari pada jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia kemudian fasik dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir kepada Allah. Jadi iblis itu adalah bagian daripada jin, cuman dia topnya, yang nomor satu, induknya dia, ya pimpinannya gitu. Mengenai tentang jin ataupun iblis ini, Ustaz, apakah mereka mempunyai kekuatan, Ustaz? Jin, ya semua makhluk ini sebenarnya mempunyai kekuatan ya. Artinya bahwa jin ini kan diberikan contoh itu tadi yang saya bilangkan tadi itu, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman itu untuk mengangkat singgasana. Itu singgasana Putri Balqis itu kan jauh di Yaman, sedangkan Nabi Sulaiman itu kan di Palestina, jauh itu. Meskipun ada yang mengatakan Nabi Sulaiman sedang berada di satu tempat menuju ke arah Yaman, dia mampu dalam hitungan detik mengangkat itu. Dia mempunyai kekuatan. Ya sama dengan kita juga mempunyai kekuatan, tapi kekuatan mereka berbeda dengan kekuatan kita. Dan tidak ada yang lebih mulia sesungguhnya daripada manusia sebagai makhluk Allah. Kita yang lebih mulia daripada iblis ataupun jin-jin itu. Tapi Ustaz, iblis ini sebenarnya siapa ya Ustaz? Kemudian dia, apakah dia memang makhluk yang paling mulia di antara makhluk gaib yang lain, artinya pimpinan, dia yang berkuasa,
di antara jin kemudian yang lainnya? Ya, dari penjelasan begini ya, di dalam surah Al-Kahfi itu memang dijelaskan begitu. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqana bi rabbih. Dia kafir, fasik kepada Tuhannya. Jadi oleh para ulama memang dijelaskan bahwa iblis itu adalah pimpinan daripada jin-jin yang kafir, jin-jin yang kafir yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan jumlahnya tidak banyak, hanya satu saja. Begitu menurut penjelasan para ulama-ulama dalam kitab-kitab tafsir dan juga dalam kitab-kitab hadis gitu. Kemudian bagaimana dengan syaitan? Ini kan banyak di Al-Quran kita disuruh Allah untuk berlindung dari godaan setan, terutama dalam baca Quran kan. Baca Al-Quran fasta'iz billah. Jadi begini, jadi baik iblis maupun setan itu adalah bahagian daripada jin. Jin ini kelompok besarnya, ada iblis itu yang engkar, itu pimpinan yang tertinggi, kemudian ada setan, dan setan ini pun sebenarnya adalah bahagian daripada jin, tapi jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa kata setan itu sendiri adalah sifat dari pembangkangan. Jadi kalau ada orang yang membangkang kepada Allah dan juga mengajak kepada pembangkangan kepada Allah, itu namanya setan. Ya sifat dia. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa setan itu adalah sifat pembangkangan dan mengajak kepada pembangkangan. Jadi setan itu bisa diterjemahkan juga dia bahagian daripada jin yang kafir, tapi juga bisa setan dari bangsa manusia. Jadi kalau ada sesuatu, baik dia manusia, baik dia jin ataupun benda atau apapun namanya, yang bisa mengarahkan orang kepada pembangkangan, kekafiran kepada Allah, dan mengajak orang untuk engkar dan membangkang kepada Allah, itu setan. Cuman harus digarisbawahi yang pertama bahwa setan itu adalah bahagian daripada jin. Itu mereka-mereka yang engkar, dan inilah biasanya jin-jin yang seperti ini yang biasanya dipuja oleh orang-orang yang tidak kuat keimanannya kepada Allah, ya, diminta pertolongan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya menarik saudara ya, mengenai setan ini. Kemudian apakah setan itu bisa memasuki manusia? Seperti kita lihat banyak kegiatan ruqyah, manusia itu seperti kesetanan, kita bilang. Apakah memang benar setan itu masuk ke dalam tubuh manusia? Jadi begini, itu kan kalau kita lihat dalam sejarah Nabi ya, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu kan pernah Nabi Muhammad itu mau disihir itu dengan menggunakan kekuatan makhluk lain. Juga Nabi Muhammad sendiri itu kan pernah diruqyah oleh istrinya Aisyah, ya kan. Diruqyah itu artinya bahwa menunjukkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW bahwa jin ini sendiri yang kafir-kafir ini bisa memang merasuki ke dalam diri seseorang, ke dalam darah seseorang, ya kan, masuk dia ke dalam darah seseorang untuk menggoda, untuk merayu, untuk menghasut dan lain-lain sebagainya. Cuman nanti dia akan mengajak kepada perpecahan, mengajak kepada permusuhan, mengajak kepada segala sesuatu yang bisa membuat orang keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu memang betul itu. Itulah dia jin-jin kafir itu yang merasuki orang-orang yang lemah, yang tidak kuat keyakinannya. Makanya kalau kita kan di dalam Islam diajarkan kalau mau tidur itu berwudu, ya kan? Berdoa. Kalau berdoa itu baca Al-Fatihah sebelum mau tidur, kemudian baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau ditambah lagi dengan ayatul kursi yang bisa melindungi orang daripada dimasuki jin-jin yang kafir itu. Karena mereka juga ada terkadang yang dipuja oleh orang
yang dikuasai oleh orang disuruh untuk mendatangi seseorang dengan tujuan-tujuan tertentu gitu. Berarti memang setan ini dia terus mengganggu, menggoda manusia saja untuk. Itu memang jelas, itu memang di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu kan, bahwa mereka berjanji untuk terus menggelincirkan umat manusia dari jalan yang benar supaya mereka nanti mempunyai teman di neraka, sama-sama masuk neraka kan nanti insyaallah gitu. Jadi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Akan itu dia. Innama ya'murukum bisu, sesungguhnya setan itu akan menyuruh kepada su, yang buruk-buruk. Su itu termasuk sesuatu yang bisa merusak hati, merusak mental, merusak pikiran. Wal fahsya, dan juga mengajak kepada yang keji. Yang keji itu zina, pembunuhan, riba, dosa-dosa besar itu diajak semuanya agar manusia bisa menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat gitu. Ini manusia yang hidupnya senantiasa dilumuri oleh perbuatan keji, berarti sudah dirasuki setan. Dirasuki setan. Jadi kalau ada orang yang sudah melenceng, sebenarnya dia sudah dirasuki oleh setan. Jadi dirasuki setan itu bukan hanya sekadar seperti orang-orang yang kemasukan itu, ya melenceng pun dari jalan yang benar, shiratal mustaqim, itu sebenarnya sudah dirasuki oleh setan gitu. Jadi ada jin induknya, kemudian ada iblis yang keluar dari kelompok jin itu menjadi pimpinannya, kemudian ada setan, yang setan ini adalah kelompok-kelompok kafir daripada bangsa jin. Tapi setan ini juga bisa dibuat menjadi nama bagi orang-orang yang mengajak kepada pembangkangan dan juga membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita dirasuki oleh setan itu, maka itu kan banyak ajaran-ajaran ruqyah ya, diajarkan oleh Nabi. Ruqyah itu misalnya seseorang membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, rajim, setan itu kan dirajam. Begitu orang membaca auzubillah, sebenarnya Allah akan membunuh orang itu dengan rajaman yang kuat kepada setan itu, mati dia. Cuman ayat-ayat yang diajarkan dibaca itu kan, kalau kita baca dalam riwayat-riwayat memang banyak versi daripada ruqyah itu. Ada yang mengatakan bahwa pertama dia baca auzubillah minasyaitonirrajim, setelah itu baca azan. Azan itu jangan baca-baca Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul, azan azan. Setelah itu baca ayatul kursi, gitu kan. Setelah itu baca kuat-kuat. Kemudian setelah itu baca lagi ayat-ayat Al-Fatihah, baru baca qul huwallahu al-ikhlas, baca qul a'udzu bil falaq, baca qul a'udzu bin nas, ya kan. Baru baca misalnya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, ayat 102 Al-Baqarah itu gitu. Jadi itu menunjukkan amalan-amalan ruqyah itu memang jin itu memang ada dan bisa merasuki orang yang lemah imannya, yang lemah jiwanya gitu. Jangan ada yang tak percaya dengan jin ini memang ada ya. Berarti salah juga kalau manusia bilang nggak ada itu jin, nggak bisa. Dalam Islam itu wajib ada. Jelas Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan. Kita tidak boleh tunduk. Tidak boleh tunduk karena kita sebenarnya lebih mulia. Inna akramakum, jadi manusia itu walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, ya kan, yang sebaik-baik bentuk, yang termulia gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz juga, kita sama-sama sudah mendengar jin, iblis, dan setan. Kemudian ada satu lagi makhluk Allah yang terkenal mulia. Ada yang diciptakan dari awal itu dia bertasbih sampai hari kiamat dia bertasbih. Ada yang diciptakan dari awal dia sujud sampai hari kiamat dia sujud. Itu namanya malaikat. Sama-sama kita dengar. Mungkin bisa jelaskan lagi malaikat ini bentuknya apa gitu di antara makhluk gaib yang lain. Jadi begini, kalau manusia kan Ananda Bar diciptakan dari tanah.
Kalau jin kan diciptakan dari api, itu jelas. Kalau malaikat itu, nah itu memang dalam Al-Quran tidak dijelaskan diciptakan dari apa, tapi dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya, dari cahaya diciptakan. Jadi malaikat itu adalah kata jamak dari malakun. Malakun itu in hadza illa malakun karim, kan gitu kata para wanita-wanita ketika melihat Nabi Yusuf itu. Malakun itu adalah tunggalnya, jamaknya malaikat. Jadi malaikat ini adalah hamba Allah yang diciptakan dari cahaya, yang tugasnya itu adalah untuk menjalankan semua apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka begitu diberi ketetapan tugas, itu aja dilaksanakannya. Israel misalnya, apa itu? Tukang cabut nyawa gitu. Itu aja kerjanya. Tapi sebenarnya Israel itu dikatakan mempunyai pasukan yang banyak. Dia hanya pimpinannya saja. Hanya namanya Israel, Pasukannya banyak. Jadi dia, malaikat ini makhluk yang mulia yang taat kepada Allah. Diciptakan dari cahaya yang mana mereka melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan Allah. Ada Zabaniyah misalnya. Zabaniyah itu malaikat-malaikat Zamaniyah itu ya polisi-polisi neraka seperti itu kira-kira. Ada Israfil, ada ada Jibril, ada Malik, ada Ridwan. Malik itu kan penjaga neraka yang dikatakan yang tidak pernah senyum. Tak pernah senyum dia. Jadi senyum penduduk kalau nak bilang kata orang Malik nanti. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Nah gitu kan ada. Malaikat itu ada. Di kita pun ada yang menjaga kita kan. Apa namanya? Kiraman katibin. Nah gitu. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang mulia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari segi jumlahnya pun mereka lebih banyak daripada manusia. Tapi Ustaz, kalau ciri-ciri malaikat itu seperti apa? Jadi malaikat ini kan seperti yang saya katakan, ciri-cirinya itu diantaranya mereka adalah makhluk yang mulia, ya, makhluk yang mulia. Cuman dikatakan dalam Al-Quran uli ajnihah. Mereka itu mempunyai sayap. Dalam Allah dikatakan malaikat itu mempunyai sayap. Ada yang katakan 2, 3, 4, ya. Tapi Allah akan menambah sayapnya itu sebagaimana yang Allah inginkan. Makanya kan ada orang yang coba menggambar-gambarkan malaikat itu kan pakai sayap seperti. Memang dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Dia gagah, kuat gitu. Dan dia ciri-cirinya itu adalah taat kepada Allah. Dan dia bisa tampil dalam bentuk yang diperintahkan Allah. Makanya kalau dalam sejarah Nabi itu kan ada malaikat yang datang menghadap Nabi dalam bentuk orang tua, ya kan, dalam bentuk manusia. Jin juga begitu, bisa dia boleh dikatakan menyamar atau apalah, tapi dia bisa tampil dalam bentuk yang diperintahkan Allah. Malaikat jin pun begitu, bisa dia tampil. Setan pun begitu, bisa tampil dalam bentuk yang diinginkannya. Makanya dalam riwayat ada dikatakan kalau seorang mau meninggal nanti, nah itu ada jin-jin yang datang, tapi jin yang kafir. Dan dia datang itu seolah-olah seperti orang yang kita kenal. Misalnya mak kita, ayah kita, itu dia katakan di dalam riwayat di buku Al-Qurtubi itu dikatakan gini. Dia katakan, aku udah jumpa, udah dahuluan, tapi ternyata agama yang benar itu adalah agama ini, katanya. Kamu pindah aja dari agama itu, gak bagus itu sebelum kamu menghadap Allah. Gak mampan, datang lagi nanti sejenis mak kita misalnya, saya sudah dahuluan dari kalian, nah ternyata agama yang benar itu bukan itu, agama yang ini, pindah aja lah. Itu tantangan, dia datang dalam bentuk itu, dia ajaknya kita supaya murtad dari agama kita. Makanya kalau tidak kuat kita selama kehidupan ini, ya itu bisa bergeser, memang bisa bergeser di akhir-akhir hayat kita, mati dalam kafir. Makanya kita minta husnul khotimah, la ilaha illallah. Iya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini ada untuk lebih menguatkan kita sebenarnya.
untuk lebih menguatkan kita, karena dengan malaikat itu ada pengawasan kita supaya kita lebih hati-hati. Nanti supaya kita menghadap Allah ada saksi bahwa kita telah melakukan kebaikan dan lain-lain sebagainya. Itu fungsi daripada diadakannya malaikat itu di alam semesta ini. Saya kira pengkajian kita tentang jin, iblis, setan, dan malaikat, mudah-mudahan kita senantiasa bisa dekat dengan malaikat, tapi tidak dekat dengan jin kafir. Dan jangan berusaha untuk mendekat-dekati jin. Biarlah jin yang takut kepada kita, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dianggap bahwa jin itu tidak ada, karena sesungguhnya itu memang ada, dan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mulia adalah manusia kalau dia takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu kita cukupkan. Luar biasa sahabat, penjelasan dialog kita pada malam yang berbahagia ini mengenai jin, iblis, dan setan, dan malaikat. Mudah-mudahan kita terus berlindung pada Allah supaya dijauhkan daripada godaan jin, iblis, dan setan. Kemudian terutama untuk akhir hayat kita nanti, jangan sampai godaan-godaan setan ini melencengkan kita daripada akidah, keyakinan kita yang sudah mantap, iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya iman kita terus dimantapkan, kemudian kita tetap istiqomah dalam ajaran Islam ini, tidak boleh tunduk sedikit pun kepada ajaran-ajaran setan yang terus setan menggoda manusia untuk menjerumuskan kesesatan kepada kita. Demikian saja dialog kita pada malam yang berbahagia ini pada channel Islamic Center MUI Kota Binjai episode ketiga. Mudah-mudahan dengan adanya dialog ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Dr. Haji Muhammad Jamil MA atas kesempatannya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.